Baik, kali ini kita akan menyelesaikan kembali soal praktikum untuk soal nomor 3 dalam tugas 2. Di sini kita diminta untuk membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat kerja algoritma quicksort, dimana untuk soal yang nomor 3 ini kita bernilai berbobot 20 poin. Oke, kita kerjakan saja langsung. Di sini saya sudah merangkum untuk bahasa pemrogramannya atau codingannya. Kembali saya menggunakan aplikasi compiler dari Visual Studio Code. Kita lanjut saja. Untuk jawaban soal nomor 3 struktur data, saya jelaskan sedikit definisi program atau bahasa sederhananya. Program ini adalah sebuah sistem pengurutan data yang menggunakan strategi pecah dan taklukan, artinya divide and conquer. Bayangkan Anda memiliki tumpukan kartu acak. Quicksort bekerja dengan cara memilih satu kartu sebagai patokan atau pivot, lalu memisahkan kartu lain menjadi dua kelompok yang lebih kecil dari patokan dari sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Proses ini diulangi terus menerus pada kelompok-kelompok kecil tersebut sampai seluruh kartu berurutan secara sempurna dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Ya, jadi programnya kurang lebih mendefinisikannya seperti ini nanti yang kita buat. Oke, kita lanjut. Untuk saya akan menjelaskan blok logika dari programan dari bahasa pemrograman yang saya buat. Ya, di sini kelasnya soal 3 kelas 2, kita pakai kelas tersebut. Oke, untuk di blok inisiasi blok 1 ya, ada baris 5 sampai 9. Kurang lebihnya di sini ini merupakan inisiasi data, di mana data yang kita pakai adalah tipe data integer dengan ada sampel datanya di 85, 24, 63, 45, 17, 31, 96 dan 50. Ini sesuai dengan urutan kurang lebih standar data yang diminta ya. Dan di sini saya menyiapkan sebuah array bernama data yang berisi 8 angka. 8 angka acak ya, jadi angkanya belum berurutan. Ini adalah bahan baku yang akan kita urutkan, jadi ini angka yang nanti akan kita urutkan. Kita juga mencetak kondisi awal agar audiens bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah diproses. Jadi nanti rekan-rekan kita melihat, kita akan tampilkan juga di sini programnya. Kita print dulu program quicksort. Nanti di sini kita akan menampilkan data sebelum diurutkan, tampilkan data ya, memanggil data di sini. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada blok logika di nomor 2, kita di sini memanggil panggilan fungsi utama. Baris 12 di sini ada fungsi utama dari quicksort. Saya memanggil metode quicksort dengan parameter 0 adalah indeks awal. Jadi dan data length -1 adalah indeks akhir. Ini merupakan memerintah program untuk mulai mengurutkan dari ujung ke ujung. Jadi ini merupakan codingannya, promnya untuk pemanggilan fungsi utama di baris ke-12 ini ya. Oke, kita lanjut di baris ketiga atau di blok ketiga, strategi rekursif ya. Jadi di baris 18 sampai 28 ini adalah algoritma quicksort atau rekursifnya. Kita di sini mencari indeks partisi atau pivotnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita nanti mengurutkan elemen sebelum dan sesudah partisi. Di sini program bekerja secara rekursif atau membantu dirinya sendiri. Program membagi array menjadi dua bagian berdasarkan posisi pivot. Bagian kiri diurus, bagian kanan diurus sampai tidak ada lagi yang bisa dibagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut kepada logika partisi penentuan pivotnya. Jadi di sini kita
ada di baris 30 sampai kurang lebih 51. Ini adalah otak dari quicksort. Jadi intinya nanti ada di sini ya, berdasarkan pivot. Kita memilih elemen terakhir sebagai standar perbandingan, mengambil elemen terakhir sebagai pivot. Jadi di sini ada proses tukar atau swap. Tukar pivot ke posisi yang benar. Jadi nanti di sini kita akan menjadi posisinya yang benar ya. Looping, setiap angka dibandingkan dengan pivot, jika lebih kecil angka tersebut ditukar ke barisan depan ya, jadi ada for jika lebih besar ya, jadi nanti logikanya ada di sini. Hasil akhir partisi pivot akan berada tepat di posisi aslinya jika data sudah terurut, memastikan sisi kiri lebih kecil dan sisi kanannya lebih besar ya. Jadi nanti ada tukar posisi pivot ke posisi yang benar di sini prosesnya. Kita lanjutkan di blok akhir, di blok 5. Di sini saya menggunakan istilahnya helper method. Jadi sebagai fungsi sederhana untuk mencetak isi array ke layar, ini digunakan agar kode di bagian main terlihat lebih bersih dan rapi. Jadi ini kita menggunakan prompt seperti ini. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan, penekanan konsep penting tahapan pembuatan. Jadi dalam pembangunan program ini berikut adalah langkah yang logis yang harus diperhatikan. Pertama adalah pemilihan pivot, menentukan elemen mana yang jadi patokan, bisa di awal, di tengah atau di akhir. Jadi dalam pemrograman ini kita mulai menggunakan dalam program ini kita menggunakan elemen terakhir, elemen akhir. Kedua, proses partisi, jadi mengatur ulang array sehingga elemen yang kecil pindah pivot ya, dari pivot pindah ke kiri dan yang lebih besar pindah ke kanan. Ketiga, kita ada rekursi, di mana fungsi terus memecah kelompok data sampai ukuran kelompoknya menjadi elemen kondisi berhenti. Dan efisiensi memori quicksort dipilih karena ia melakukan pengurutan langsung dari array asal atau in place sorting sehingga hemat dalam penggunaan memori. Jadi kita coba jalankan program kita sekarang. Di sini tampil program quicksort. Data sebelum diurutkan ada angka 85, 24, 63, 45, 17, 31, 96, 50. Kita lihat angkanya masih cukup berantakan ya rekan-rekan. Dan setelah kita proses data, setelah diurutkan, angka menjadi angka yang terkecil ada di sisi kiri, sisi kiri saya ya, 24, 31, 45, 50, 63, 85, dan angka paling besar di 96 ada di sisi kanan. Jadi 17 dan 96 sudah terurut. Di sini saya sudah tampilkan hasil tampilan program yang kita sudah buat. Baik, demikian pembahasan jawaban soal nomor 3 untuk data tugas 2. Saya ucapkan terima kasih, dan kiranya ketika ada masukan teman-teman boleh, atau dari dosen tutor pembimbing bisa menyampaikan masukannya. Mohon maaf jika dari presentasi saya masih ada hal yang dirasa kurang. Sekali lagi terima kasih. Salam. Baik.